Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Susi. Eh, izin kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Next. Yang pertama, ada Irma Atwa Aristawati. Yang kedua ada Kurnia Indah Puswarini. Yang ketiga ada Zunita Oktaviani. Yang keempat adalah saya sendiri, Tubagus Raffi Fazatresta. Next. Genius. Genius adalah kartu debit Visa dari Bank BTPN yang berbasis aplikasi di smartphone. Next. Produknya adalah yang pertama M-Card. Seperti kartu debit pada umumnya yang dikeluarkan oleh bank, M-Card bisa kamu gunakan untuk berbagai kebutuhan. Kamu bisa menggunakan untuk melakukan tarik tunai, pembayaran, maupun transfer di ATM atau di merchant yang bekerja sama dengan BTPN Genius. Yang kedua, e-card. Untuk menambah pengalaman bertransaksi dengan penggunaan kartu debit, kamu bisa memanfaatkan keberadaan kartu debit virtual atau e-card dari Genius. Jadi, kamu bisa bertransaksi secara online tanpa kartu kredit di semua merchant Visa. Setelah akun di aplikasi Genius aktif, maka kartu ini bisa segera digunakan sesuka hati kamu. Yang ketiga, X-Card. Sebagai kartu tambahan, X-Card memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengatur pengeluaran kebutuhan spesifik, termasuk transportasi. Karena merupakan kartu debit fisik, maka kamu bisa menggunakannya untuk melakukan penarikan tunai. Next. Promosi yang digunakan, yang pertama, program gimmick. Ada banyak cara membangun customer engagement yang bisa diterapkan oleh merek. Salah satunya program gimmick, yang melibatkan pelanggan dengan menyuguhkan aneka hadiah sebagai daya tarik. Hal ini yang dilakukan oleh Genius dari PT Bank BTPN Tbk dengan menghadirkan Pundi Genius sebagai program undian berhadiah. Menurut Wasibe Sumintarja, selaku Digital Banking Business Product Head dari Bank BTPN, Genius menghadirkan kembali Pundi Genius karena melihat antusiasme yang tinggi dari teman Genius tahun lalu. Melalui program Pundi periode 2 ini, pengguna tidak hanya dapat mengumpulkan kesempatan menang undian dari menabung, namun dapat meningkatkan kesempatan menang dengan melakukan beragam transaksi menggunakan fitur-fitur di Genius. Kata Wasi seperti dikutip dari keterangan resmi Genius. Next. Hadiah yang disajikan pun tidak tanggung-tanggung. 1 unit Nissan Kicks e-Power sebagai hadiah utama dengan cara menaikkan saldo rata-rata setiap bulannya. Ada 3 fitur menabung di Genius yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, yakni Flexi Saver, Maxi Saver, dan Dream Saver. Di Flexi Saver, pengguna dapat membuat hingga 3 tabungan fleksibel sebagai alokasi dana dengan bunga 2,5% per tahun. Sementara Dream Saver menjadi tabungan auto debit yang jumlah setoran dan periodenya bisa pengguna pilih sendiri. Pengguna bisa memiliki hingga 5 Dream Saver yang dapat membantu mewujudkan impian mereka. Yang ketiga, Maxi Saver merupakan deposito berjangka yang setoran, tenor, dan metode perpanjangannya bisa pengguna tentukan sendiri dengan bunga hingga 4% per tahun. Ada 12 level saldo rata-rata yang dapat dicapai oleh nasabah dalam program Pundi Genius. Setiap satu kenaikan level, nasabah akan mendapatkan satu kesempatan undian untuk menangkan hadiah. Next. Segmentasi. Segmentasi pasar yang dituju oleh Genius adalah menyasar kelompok digital savvy, terutama anak milenial, namun juga akan diperluas menjadi kelompok yang lebih senior. Digital savvy sendiri memiliki arti gaya hidup dan kemampuan masyarakat serba fasih. Menggunakan teknologi digital ini erat kaitannya dengan generasi muda yang kerap disebut sebagai milenial Gen Z. Next. Selanjutnya ada peluang pasar. Sasaran utama Genius adalah milenial karena dirasa lebih familiar dengan teknologi, sehingga diharapkan fitur-fitur dalam Genius dapat digunakan untuk kemudahan bertransaksi dengan kemajuan teknologi yang ada.
Namun saat ini pangsa pasar sudah melebar usia yang lebih matang karena nasabah segmen lebih merasa dimudahkan dengan fitur Maxi Saver yang ditawarkan Genius, di mana nasabah dapat memanfaatkan term deposit dengan sangat mudah dan cepat. Next. Masuk ke pelayanan, Genius memanjakan konsumennya dengan menyediakan berbagai fitur untuk kemudahan bertransaksi. Fitur-fitur ini yakni yang pertama fitur S-Cashtag, yakni fitur ini mengganti nomor rekening menjadi sebuah username. Dalam S-Cashtag ini terdiri dari profil dan nomor rekening dengan menggantinya dari angka menjadi username. Diharapkan konsumen dapat dengan mudah mengingatnya. Yang kedua ada PayMe. Lewat fitur ini pengguna Genius bisa meminta uang kepada pengguna Genius lainnya yang ada di daftar kontak mereka. Jika orang yang diminta setuju, maka cukup mengklik dan uang akan dikirim. Yang ketiga ada Send It. Fitur ini serupa dengan fitur transfer pada umumnya. Pengguna dapat mengirim uang dengan 3 langkah mudah. Ketik jumlah nominal, masukkan nama penerima, dan konfirmasi hanya dalam satu sentuhan di smartphone. Next. Yang keempat ada fitur Paybill. Fitur ini memungkinkan pengguna Genius membayar tagihan yang ada di dalam daftar. Yang kelima ada fitur Spill Bill. Fitur ini mempermudah pembagian tagihan kepada pengguna jika sedang makan bersama. Cara kerjanya, pengguna Genius cukup memasukkan jumlah nominal tagihan dan otomatis akan membagi tagihan secara adil. Fitur ini juga memungkinkan orang-orang tertentu untuk membayar lebih dari jumlah rata-rata dan sisanya akan disesuaikan. Dan yang ketujuh, fitur Save It untuk menabung. Ada 2 jenis tabungan dalam Genius, yaitu Flexi Saver yang merupakan tabungan jangka panjang dan Dream Saver. Dream Saver merupakan tabungan yang digunakan khusus oleh pengguna Genius untuk membeli suatu barang tertentu di kemudian hari. Genius akan otomatis menghitung estimasi uang yang dibutuhkan nasabah untuk membeli produk dengan jumlah tertentu dari jumlah tabungan yang sudah ada. Produk selanjutnya yaitu ada Dana. Dana sendiri merupakan dompet digital atau e-wallet Indonesia yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital, baik online maupun offline, dapat berjalan cepat, praktis, dan tetap terjamin keamanannya. Adapun produk dari Dana, 2 produk atau fitur utama Dana yakni e-wallet, yakni wallet dompet digital, dan kirim dan minta dana. Yang pertama Dana Wallet atau dompet digital. Yang pertama ada Dana Premium, jenis akun yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan hanya menggunakan akun biasa. Pada akun Dana biasa, maksimal top up saldo sejumlah 2 juta, sementara pada akun premium maksimal saldo hingga 10 juta. Kemudian ada top up atau isi saldo Dana mudah di mana dan kapan saja, salah satunya transfer bank. Kemudian ada simpan kartu bank. Simpan kartu bank untuk bayar lebih mudah dengan menyambungkannya ke aplikasi Dana. Kemudian ada tarik saldo, layanan tarik tunai saldo Dana melalui agen, Alfamart, Lawson, dan lain-lain. Yang kemudian ada bayar, menggunakan aplikasi Dana untuk berbagai keperluan seperti membeli pulsa, membayar listrik, pembayaran transaksi di merchant yang bekerja sama dengan Dana. Kedua, ada kirim dan minta dana. Fitur ini merupakan pengiriman dan penerimaan uang yang memiliki beberapa menu, yakni pertama, ke Dana, kirim uang gratis antar Dana. Yang kedua ada ke bank, kirim uang gratis antar bank. Yang ketiga ada ke link, kirim uang gratis lewat chat. Kemudian ada minta dana, cara gampang menerima uang transferan. Yang kedua yang terakhir ada dana kaget atau fitur berbagi saldo dana kepada teman-teman dan kerabatnya dalam satu waktu secara bersamaan. Next.
Yang ketiga ada fitur lainnya, dana bisnis dan dana enterprise untuk UMKM. Fitur ini menyediakan dana bisnis, sebuah solusi dari dana untuk membantu kebutuhan pembayaran bisnis kamu. Kamu bisa menerima pembayaran non-tunai atau cashless, serta meningkatkan proses dan produktivitas bisnis kamu. Kemudian ada dana enterprise, solusi lengkap untuk upgrade sistem pembayaran, atau memantau perkembangan bisnismu dengan mudah. Selanjutnya. Kemudian ada promosi dari dana. Yang pertama ada customer engagement. Dana melakukan customer engagement untuk menarik dan mempertahankan konsumen setia beberapa implementasi yang dilakukan dana. Di antaranya, yang pertama, two-way symmetrical atau GRUNIC. Dana telah menjalankan komunikasi dua arah dengan maksud membangun saling pengertian antara Dana dan pengguna layanannya melalui respon akun pada @dana.id pada setiap komentar di postingan akun tersebut. Kemudian ada membuat konsumen tergoda dengan postingan mengenai bisnis dan promosi. Melalui merchant yang telah bekerja sama dengan Dana, misalnya KFC, pembayaran menggunakan Dana pada setiap berbelanja di KFC akan mendapatkan berbagai promo menarik, seperti potongan harga. Yang ketiga ada bersikap responsif terhadap feedback dari pengguna. Akun @dana.id sangat responsif dalam menanggapi komentar mulai dari keluhan dan pertanyaan seputar fitur yang ada di aplikasi Dana. Keempat, membuat situs web yang profesional untuk bisnis. Dana sebagai perusahaan berbasis digital terus beradaptasi dengan berbagai perusahaan karena produk yang ditawarkan pun merupakan salah satu bukti digitalisasi. Dengan membuat akun dan website yang terpercaya konsumen dengan mudah memberikan kepercayaan kepada Dana. Customer engagement Dana dapat berjalan dengan optimal karena konsumen dapat melakukan interaksi dengan mudah melalui akun @dana.id yang sudah diverifikasi oleh Instagram. Next. Yang kedua ada content marketing. Melalui kampanye 11-11 atau Double 11, Dana menawarkan sejumlah benefit menarik bagi pengguna mereka. Beragam promo ini mengantarkan Dana membekukan transaksi hingga 10 miliar selama masa kampanye. Di balik ini, Dana menggunakan solusi pembayaran seluler luring Inspire Smartbox selama kampanye berlangsung. Dana optimis kesadaran dan kepercayaan semua penggerak perekonomian di Indonesia terhadap kemudahan, keandalan, serta keamanan akan semakin meningkat. Mengenai kampanye #puas Rp11 Dana, para pengguna dapat membeli voucher seharga masing-masing Rp11 melalui aplikasi Dana. Jumlah maksimal pembelian voucher adalah 3 voucher makanan minuman, 1 pembelian pula produk game, pembayaran tagihan, dan pembelian tiket nonton di Tix ID. Strategi e-marketing Dana. Dana di Indonesia atau PT SPI Debit Indonesia KOE menggunakan strategi pemasarannya yaitu dengan meningkatkan kerjasama di berbagai sektor dan mengandalkan program loyalty demi meningkatkan jumlah pengguna aplikasinya. Di sektor e-commerce, Dana telah melakukan kerjasama dengan Lazada dan Bukalapak, dan untuk sektor transportasi, Dana menggait layanan Bluebird. Dana menerapkan strategi ini untuk membuat sebagaimana setiap orang yang memakai dompet dimanapun, namun lebih dipermudah yaitu dengan menggunakan konsep dompet digital secara digital, sehingga makin memudahkan orang atau pelanggan dalam bertransaksi pembayaran dimanapun dan kapanpun. Segmentasi. Berdasarkan produk dan fitur yang ditawarkan Dana, dapat dilihat bahwa segmentasi e-wallet ini menyasar pada orang-orang yang sering melakukan transaksi, baik secara offline maupun online. Hal ini dapat dilihat berdasarkan giatnya Dana membangun kolaborasi dengan berbagai macam bank dan toko-toko untuk bekerja sama sehingga pengguna dapat menggunakan Dana sebagai e-wallet di mana-mana. Adapun fitur Dana bisnis dan Dana enterprise yang ditujukan bagi pelaku usaha UMKM yang dapat membantu sistem pembayaran secara non-tunai atau cashless, serta meningkatkan
meningkatkan proses dan produktivitas bisnis. Sehingga segmentasi dana tidak hanya disasarkan pada masyarakat selaku konsumen, melainkan produsen maupun pelaku usaha dapat merasakan pengalaman menggunakan aplikasi dompet digital e-wallet Dana. Selanjutnya adalah peluang pasar. Perusahaan rintisan dompet digital di Indonesia kian marak jumlah. Pertumbuhan ini membuat persaingan antar dompet digital kian ketat. CEO dan co-founder Dana, Vince Iswara, memandang banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang pembayaran digital bukan sebagai sebuah persaingan yang negatif, melainkan peluang untuk bersama-sama mengakselerasi keuangan digital. Beberapa strategi dilakukan pemain dompet digital untuk mendongkrak transaksi dengan memperluas pangsa pasar, seperti dompet digital Dana yang saat ini sudah hadir di beberapa e-commerce seperti Bukalapak dan Lazada. Platform terbuka Dana memberikan peluang integrasi yang lebih mudah untuk beragam jenis bisnis dan di berbagai skala. Dana juga dikabarkan akan diakuisisi oleh Emitmen Telekomunikasi Grup Sinarmas, PT Smartfren Telekom Tbk atau FREN. Dana menyebut akan tetap fokus untuk mengembangkan teknologi yang akan menjadi jembatan bagi masyarakat Indonesia menuju transformasi keuangan digital yang semakin inklusif di Indonesia. FREN memang dikabarkan sudah melakukan kerjasama strategis dengan Dana. Dengan kerjasama tersebut, aplikasi Dana akan terhubung langsung dengan aplikasi My Smartfren sehingga memudahkan pengguna bertransaksi atau membeli produk smartphone. Dana memang terus menorehkan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2021 lalu hingga akhir Januari 2022 kemarin. Dana juga berhasil menjangkau lebih dari 98 juta pengguna dan diikuti dengan kenaikan rata-rata jumlah transaksi harian dari 5 juta setiap harinya menjadi 7 juta transaksi. Pertumbuhan positif ini ikut mengindikasikan makin melekatnya dompet digital sebagai solusi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, gaya hidup, hingga hiburan masyarakat. Selanjutnya adalah pelayanan. Layanan yang dimiliki dalam aplikasi Dana ini termasuk sudah lengkap dan mudah digunakan. Berikut merupakan pelayanan yang aplikasi Dana telah miliki. Yang pertama, memiliki layanan customer service yang dapat membantu pengguna aplikasi Dana selama 24 jam. Yang kedua, informasi dapat didapatkan dengan mudah yang dapat diakses melalui website Dana, email, dan nomor telepon. Yang ketiga, mudah dalam melakukan transaksi atau top up ke berbagai bank yang ternama. Yang terakhir, sebagai aplikasi yang menyimpan dana penggunanya, Dana tentu memiliki berbagai proteksi dan keamanan yang ketat. Sampai saat ini, Dana telah mendapat 4 lisensi dari Bank Indonesia berupa soal izin pengguna e-money, e-wallet, lembaga keuangan digital, dan juga transfer uang online. Jadi konsumen tidak perlu meragukan kredibilitas dan keamanan aplikasi ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.